Hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutus Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi serta menjatuhkan sanksi memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Sesuaikah hasil ini dengan ekspektasi publik hari ini dan seberapa berdampak sanksi pencopotan ini pada status pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Halo, selamat malam. Mas Toto, apa kabar? Selamat malam Mas Bram, kabar baik. Oke, langsung saja Mas Toto. Jadi menurut Anda keputusan MK hari ini memang ini yang ditunggu sesuaikah dengan ekspektasi publik begitu? Yang paling penting kan bukan tentang ekspektasi publik ya, tapi memang ada keputusan hukum didasarkan fakta-fakta yang ada yang bisa membuka tabir mengenai hal-hal yang dirasakan janggal oleh publik. Jadi yang tadinya dicurigai kan publik ini kemudian mengeluarkan serangan politik, ada kepentingan politik di balik kritik-kritik yang dialamatkan oleh banyak tokoh. Tapi ternyata keputusan yang diambil MK hari ini menjustifikasi bahwa kejanggalan itu benar adanya. Karena nggak main-main loh, pelanggaran kode etik berat dan kemudian dengan kalimat membiarkan adanya intervensi dari luar. Dan kalau kita lihat kan memang kalau keinginan publik tentu saja orang yang sudah kena pelanggaran etik berat harusnya diberhentikan dari hakim konstitusi. Dan saya harap harusnya ya Pak Anwar Usman kalau memang masih punya rasa malu ya harusnya mundurkan diri. Dengan kondisi seperti ini saya merasa agak aneh kalau Pak Anwar Usman kemudian tetap merasa dirinya bisa menjadi bagian dari yang mulia begitu hakim konstitusi. Yang kedua, apakah efeknya kemudian bisa kepada keputusan mengenai Gibran maju menjadi cawapres? Saya pikir kita juga sudah memprediksi dari awal ya. Keputusan ini tidak akan menyentuh pembatalan pencalonan Gibran karena memang sifatnya final dan mengikat. Ini kalau kita Mas Toto, ditahan sampai situ dulu. Nanti saya akan ke arah sana. Tapi saya ingin minta analisa Anda dulu karena beberapa waktu yang lalu kemudian Carta Politika juga mengeluarkan survei ini terkait dengan bagaimana tanggapan publik terkait dengan adakah kemudian kejanggalan dari putusan MK. Kita lihat bersama di layar. Paling tidak dari data Anda, Mas Toto, ini 49,9% ini setuju penyalahgunaan wewenang untuk kemudian memuluskan langkah Gibran. Bagaimana Anda menjelaskan soal ini dulu, Mas Toto? Iya, kita tanyakan seberapa besar sih awareness publik terhadap keputusan yang dianggap kontroversial ini. Ada 62% menyatakan aware, dan dari 62% itu kita kemudian tanyakan lebih lanjut apakah ini bisa dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Memang mayoritas itu menyatakan ini penyalahgunaan wewenang. Artinya betul apa yang dirasakan secara kualitatif ya perbincangan di sosmed terjustifikasi by number bahwa mayoritas masyarakat memang merasa ini janggal. Kejanggalan itu hari ini kemudian dijustifikasi lagi oleh fakta hukum bahwa ada pelanggaran etik. Itu yang menurut saya menjadi sangat penting bahwa ini betul-betul sebuah nalar saja dari publik, terbukti nalar ini benar adanya begitu ya. Jadi ini bukan sebuah serangan politik yang ingin menyudutkan Gibran, Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo, tapi kejanggalan yang memang akhirnya bisa diputuskan sebagai sebuah pelanggaran. Oke, Mas Toto, menarik juga Anda mengatakan kejanggalan campur tangan dari luar. Kalau tidak salah tadi Anda mengatakan diksinya begitu ya. Itu keputusan dari MK-nya. Oke, yang Anda kutip dari Jimli Asidiki tadi begitu. Nah, dalam survei Anda juga ada kemudian soal campur tangan. Apakah itu juga dirasakan masyarakat dan hasilnya linear begitu, Mas? Iya, sama ya kalau ada bahasa dari MK terkait dengan ruang memberikan intervensi dari luar. Ketika kita tanyakan terkait dengan cawe-cawe, ternyata juga angkanya mayoritas menyatakan ya ini bentuk cawe-cawe begitu ya. Dan ini kan bukan sekedar masalah etik saja artinya dalam konteks hakim konstitusi. Tapi keputusan ini kemudian dianggap sebagai bagian dari abuse of power, ada penyalahgunaan di situ, ada cawe-cawe di situ. Saya pikir kita sangat menyayangkan kualitas pemilu, bahkan baru saat pentahapan pencalonan itu kemudian sudah diwarnai hal-hal seperti ini. Artinya kita berbicara pencalonannya pun sudah merupakan bentuk cawe-cawe. Jangan-jangan kemudian kita harus menjaga lebih keras juga proses kampanyenya juga berpotensi cawe-cawe kalau seperti itu. Nah, apa yang diputuskan hari ini oleh MK semoga kemudian membuat masyarakat lebih aware dan membuat pihak yang ingin
terus melakukan cawe-cawe berpikir 1000 kali, karena kemudian sekarang semua mata mengawasi. Oke, tapi yang menarik kalau kemudian saya baca begitu ya, paling tidak 37% yang berwarna merah itu mengatakan tidak tahu. Ini kan angkanya sebenarnya relatif sama ya dengan yang percaya begitu. Mengapa kemudian angka Ya. itu cukup besar, Mas Toto? Artinya apakah jangan-jangan isu ini hanya untuk kalangan urban, kemudian atau menengah atas begitu sehingga masih ada sekitar 37% loh yang tidak tahu? Iya, kalau kita lihat tidak tahu atau tidak jawab ya, isu cawe-cawe ini kan sensitif. Ini kan isu yang seakan-akan harus menjudge Pak Jokowi begitu kan. Dan memang masyarakat kita, responden kita biasanya sangat berhati-hati terhadap hal-hal yang seperti ini, menjudge sesuatu begitu. Jadi memang berimbang ya antara yang mengatakan bahwa setuju ini cawe-cawe, tapi ada juga yang bingung. Mungkin yang bingung ini karena memang tidak begitu mengerti isu atau sungkan, atau sebagian juga mungkin adalah pendukung fanatik Pak Jokowi yang kemudian merasa bahwa ada yang janggal di sini, tapi tidak berani juga menilai bahwa ini adalah bentuk cawe-cawe atau campur tangan misalnya. Oke. Tapi apapun itu, baik minimal sebuah fakta bahwa yang menyatakan cawe-cawe lebih banyak dari yang menyatakan ini bukan bentuk cawe-cawe. Oke, Mas Toto, jadi artinya kalau Anda katakan yang percaya terhadap Pak Jokowi masih besar begitu, bukankah ini kemudian menjadi sedikit kontradiktif begitu, yang percaya besar tapi kemudian Nggak ada, Mas Bram, nggak ada angka seperti itu. Saya nggak pernah nyatakan itu. Itu salah kesimpulannya loh membaca survei. Oke, oke. Tidak tahu, tidak jawab itu bisa kita terjemahkan secara kualitatif menjadi beberapa hal. Salah satunya mungkin subjektivitas ketika mereka masih percaya dengan Pak Jokowi. Tapi kalau rasa percaya itu dalam konteks kemudian meyakini bahwa tidak ada cawe-cawe, harusnya kan angka yang memilih tidak cawe-cawe jauh lebih besar. Dan itu tidak tercermin dalam angka ini. Oke, berarti artinya menurut Anda kemudian persepsi atau kemudian tanggapan ini tadi soal cawe-cawe, soal bagaimana kemudian adanya penyalahgunaan wewenang dari MK begitu, cukup mempengaruhi gitu bagaimana persepsi terhadap Jokowi dan juga Gibran, Mas Toto? Ya, ini yang saya sesalkan dari awal. Majunya Gibran melalui proses di MK yang kebetulan ada keluarganya Pak Jokowi juga, itu akan berimplikasi negatif, itu bukan kepada Prabowo, bukan kepada Partai Koalisi Indonesia Maju yang menyetujui Gibran maju, walaupun harus melalui gugatan di MK yang kontroversial. Yang kena impact negatifnya itu Pak Jokowi dan keluarganya. Satu, impact negatif tentu saja kepada Mas Gibran. Orang kan akan mengatakan, loh ini betul secara formal, secara hukum sah, tapi secara etik kan sudah cacat. Karena kan keputusan MK, karena kemudian kan dianggap hakimnya ini kan kemudian cacat etika misalnya gitu kan, pelanggaran etika berat. Yang pertama kepada Gibran sendiri. Yang kedua kan terhadap Pak Jokowi. Akhirnya orang kemudian makin melihat bahwa yang direstui Jokowi, saya tidak mengatakan Pak Jokowi yang mendorong ya, tapi apa yang direstui oleh Pak Jokowi ini kemudian memang sifatnya negatif, mengandung sebuah proses intervensi gitu kalau dilihat dari hasil keputusan MK. Dan buat Pak Prabowo tentu saja tetap walaupun isu politik dinasti, keputusan MK tidak menerpa dirinya, tapi konteks dalam bentuk elektoral menurut saya juga akan memiliki impact secara negatif. Oke, tapi kalau bicara soal salah satu poin dalam survei Anda juga soal bagaimana kepantasan Gibran gitu dilihat oleh publik dengan isu ini, itu apakah kemudian juga nanti secara panjang akan mempengaruhi duet Prabowo Gibran gitu, Mas Toto? Ya, Gibran sendiri kan ketika kemudian maju masih menghadapi sebuah tantangan psikologis. Mungkin sebagian masyarakat kita belum siap menerima pemimpin muda yang masih minim pengalaman. Ini secara umum. Lalu kemudian, dan itu yang kalau kita lihat kemudian menjadi alasan utama. 50% lebih menyatakan alasan mengatakan Gibran tidak pantas karena faktor minim pengalaman dan masih terlalu muda. Tapi ada variabel lain juga kalau kita lihat kan ternyata terkait dengan hal-hal berbau cawe-cawe ini, penyalahgunaan kewenangan atau politik dinasti, itu juga menambah variabel ketidakpantasan dalam persepsi publik. Itu yang menurut saya juga menyebabkan keputusan yang terlalu dipaksakan ini, itu akhirnya menjadi beban persepsi buat Gibran dalam karir politiknya mendatang. Katakanlah coba Gibran maju 5 tahun lagi. Dia kan tidak perlu menggugat MK, tidak perlu melalui keputusan yang kontroversial. Mungkin dia sudah menjadi gubernur di sebuah daerah. Sehingga kemudian alasan bahwa dia terlalu minim pengalaman tidak bisa muncul lagi.
alasan bahwa dia adalah bagian politik dinasti tidak akan muncul lagi. Alasan bahwa ini adalah bagian dari cawe-cawe tidak muncul lagi. Tapi ketergesa-gesaan, saya tidak tahu siapa yang mendorong-dorong, akhirnya menyebabkan angka yang menilai Gibran belum pantas itu menjadi lebih besar Oke. dibandingkan angka yang pantas. Oke, ini menarik kemudian paling tidak dalam poin politik dinasti adalah sekitar 26,7%, hampir 27 begitu Mas. Artinya kemudian paling tidak hasil-hasil ini linear begitu dengan respon publik terhadap putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman begitu Mas? Iya, artinya kan ini kita harus lihat sebagai sebuah kesatuan ya, bahwa pelanggaran kode etik dari Anwar Usman tidak berdiri sendiri. Dia dianggap sebagai sebuah rangkaian dari peristiwa yang tujuannya ingin meloloskan Mas Gibran. Mas Gibran sulit juga untuk dilepaskan dari sebuah rangkaian dia bagian dari kekuasaan yang disebut sebagai politik dinasti. Artinya ketika akhirnya terbukti Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat, efek negatif yang kemudian juga dianggap melanggar etik, cacat etik bukan hanya Pak Anwar Usman, tapi secara politik itu akan menjadi beban baik buat Gibran ataupun Pak Jokowi dalam konteks kekuasaan secara lebih besar. Oke, saya ingin melihat agak maju ke depan begitu. Kemudian kasus ini akhirnya bergulir, besok kemudian sidang MK terkait dengan mempertanyakan putusan kemarin akan digelar. Apakah menurut Anda jangan-jangan cukup pencopotan Anwar Usman ini sudah memuaskan publik dan nantinya akan tetap berjalan Prabowo dengan Gibran, atau jangan-jangan akan bisa berdampak seperti bola salju begitu Mas Toto? Secara objektif saya harus mengatakan pemahaman saya ya, yang terbatas sebagai orang politik mengenai hukum sulit untuk kemudian menggugat kembali keputusan gugatan nomor 90 tentang diperbolehkannya usia 40 atau pernah menjadi bupati wali kota. Karena kalau kita punya presiden dulu ketua MK pernah ditangkap karena terbukti menerima suap misalnya dalam perkara-perkara pilkada, dan dari situ bisa dibuktikan tuh perkara-perkara pilkada karena adanya suap jadi sebetulnya cacat secara hukum dan diubah-ubah. Tapi apakah kemudian setelah bukti penyuapan itu terjadi ketua MK-nya masuk penjara lalu kemudian keputusan mengenai pilkada diubah? Enggak. Orang yang kemudian dimenangkan karena keputusan yang cacat itu tetap jadi bupati, wali kota ataupun gubernur. Jadi memang final dan mengikat ini menurut saya akan sulit untuk kemudian diganti begitu ya. Artinya kalau saya melihat apa yang menjadi gugatan besok tetap ruangnya kecil, apalagi dilihat dari sisi waktu untuk kemudian terkait dengan pergantian dari capres cawapres. Saya melihat Prabowo Gibran akan tetap maju, tetapi mereka punya beban lebih, beban cacat etika yang bermula dari keputusan MK-MK ini, dan itu kemudian akan jadi beban elektoral dalam perdebatan ke depan. Oke, beban elektoral yang Anda katakan artinya berpotensi menurunkan atau hari ini sudah turun? Karena beberapa survei selain survei Anda begitu masih menempatkan Prabowo Gibran pada angka-angka atas begitu, Mas? Survei yang dilakukan setelah pendaftaran setahu saya baru Carta Politika ya yang rilis. Jadi kita harus melihat survei agak berhati-hati nih. Dalam momen-momen ini setiap minggu ini kan ada perubahan besar. Kalau kita bicara sebelum 16 Oktober itu belum ada keputusan MK. Kalau kita bicara sebelum 25 Oktober belum ada pendaftaran yang memastikan Gibran maju. Jadi memang sekarang situasi akan sangat dinamis, dan kalau dikatakan sudah pasti akan turun, saya tidak tahu juga, tapi potensi turun itu pasti ada, karena kalau kita baca dalam media dan sosial media monitoring, sentimen terhadap isu Mahkamah Keluarga ini sangat besar, dengan terjustifikasinya bahwa Mahkamah Keluarga ini benar adanya dikaitkan dengan pelanggaran etik. Saya pikir itu sebuah beban buat Mas Gibran juga dengan Pak Prabowo, dan agak disayangkan ya, karena Pak Prabowo ini elektabilitasnya sudah sangat tinggi. Pak Prabowo ini dalam survei saya 13-17 Oktober selisihnya itu 10% dengan Mas Ganjar. Tapi dalam waktu 2 minggu hanya karena isu ini kita tengarai kemudian menurunkan elektabilitas Pak Prabowo, karena kalau kita lihat bukan Mas Ganjar yang naik, tapi Pak Prabowo-nya yang turun. Dan salah satu peristiwa yang menurut saya juga berpotensi bisa menjelaskan kejadian ini kan adalah peristiwa Mahkamah Keluarga ini. Oke, terakhir Mas Toto. Atau jangan-jangan ketika kita hari ini kemudian berpikir atau kemudian menganalisa akan bisa terjadi penurunan begitu. Apakah dengan pencopotan Anwar Usman ini satu saja, ini sudah cukup memuaskan publik dan akhirnya bisa jadi mungkin publik melupakan untuk kemudian tetap jalan dengan skema Prabowo Gibran begitu hingga pencoblosan nanti? Substansinya Mas Bram, ini bukan tentang
ketidaksukaan terhadap Anwar Usman, bukan ketidaksukaan terhadap Gibran, bukan pula ketidaksukaan terhadap keluarga Pak Jokowi, tapi proses yang janggal yang menabrak nalar demokrasi. Artinya ini baru satu tahapan saja dalam konteks pencalonan yang kemudian publik berharap ada sebuah transparansi, ada sebuah pelurusan. Kan ketika kita bicara masa kampanye, ada substansi yang masih harus dipertanyakan. Apakah kejanggalan yang terkait dengan intervensi kekuasaan ini masih mungkin terjadi? Mobilisasi aparat, mobilisasi birokrat, money politik, kebijakan dari pemerintah yang kemudian dianggap kampanye terselubung. Hal-hal itu yang terus akan menjadi sorotan ketika dipaksakan seorang anggota keluarga maju ketika ayahnya masih berkuasa. Itu poin kritik tentang politik dinasti. Jadi bukan tentang darah birunya. Itu yang kemudian menurut saya sepertinya akan menghiasi pro dan kontra selama masa kampanye sebagai kelanjutan dari kejanggalan yang ada di Mahkamah Konstitusi ini. Oke, menarik untuk kita simak bersama ke depannya seperti apa. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Toto Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Mas Toto. Salam sehat. Logistik pemilihan umum seperti kotak suara, tinta, dan juga segel telah didistribusikan ke berbagai daerah. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kanal Pemilu Terpercaya.